Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sekarang saya ingin membuat sebuah program berbasis klinik yang berisikan beberapa banyak fungsi. Sekarang saya akan membuat program dalam bahasa C++. Saya beri nama 5 klinik. Oke, yang pertama kita harus menggunakan library, yaitu dengan menginclude library input output biasa IOStream untuk menggunakan fungsi input output, dan juga kita include cstring untuk bisa memanipulasi variabel string. Setelah itu kita using namespace std agar bisa menggunakan fungsi standar dan tidak perlu menuliskan std di depan cout ataupun cin. Oke, selanjutnya karena ini data klinik, maka kita akan membuat data atau data gabungan dari pasien terlebih dahulu, yaitu struct. Kita menggunakan struct pasien, dan juga dalam pasien ini terdapat nomor pasien dan ada nama. Kita gunakan char nama yang berisikan maksimal 50 karakter. Oke. Setelah itu terdapat juga umur, ada juga keluhan. Kita maksimalkan dia 100. Dan juga kita pasien membuat pointer untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya setelah itu kita buat pointer lagi, yaitu pointer untuk pasien, untuk head antriannya. Jadi pasien kita pakai bintang untuk pointer, kita point ke head dengan 0 ptr. Oke, setelah itu kita buat fungsi yang berfungsi untuk menambahkan pasien ke dalam antriannya. Itu berarti kita menggunakan void tambah pasien, yaitu di dalamnya terdapat nomor dan juga constant char nama, umur, constant char keluhan. Oke, setelah itu kita buat dalam fungsi ini, kita akan buka pointer lagi, yaitu pasien. Kita buat pointer baru bernama baru, yaitu new pasien. Dia akan berisikan nomor, umur, dan juga 0 ptr. Oke, setelah itu di sini harusnya. Oke, setelah ini tidak lupa titik koma. Kita gunakan string copy untuk mengcopy string ke dalam variabel, yaitu baru. Kita kasih masuk ke nama, lalu nama. Oke, setelah ini kita juga string copy. Kita juga akan baru kita menambahkan keluhan baru. Oke, setelah itu kita buat logika looping
if dia tidak sama dengan head, maka head sama dengan baru. Lalu setelah itu kita buat logika else-nya. Else apabila pasiennya kita buka directory-nya, pointernya terlebih dahulu sama dengan head. Apabila dia paling di atas, maka kita while temp next, lalu temp oke. Setelah itu kita juga akan temp next sama dengan baru. Oke, setelah ini kita akan see out pasien, berikan keluaran bagi user bahwa pasien telah berhasil ditambahkan. Tidak lupa kita /n untuk new line. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi void untuk menampilkan antrian Oke, untuk menampilkan antrian kita menggunakan logika if dia tidak sama dengan head, maka kita akan see out antrian kosong. Oke, setelah antrian kosong kita akan mengembalikan untuk return. Setelah itu kita buka lagi pointer untuk pasien, temp dengan head, dan juga while dia temp, maka kita akan see out. Yang pertama itu kita akan see out nomor antriannya, nomor pasien maksudnya. Kita keluarkan temp nomor. Setelah itu kita juga see out nama, namanya itu di temp nama, temp nama kita umur. Sekarang umur, setelah umur kita temp umur, setelah umur kita tambahkan yang terakhir yaitu keluhan, dan juga kita keluarkan temp keluhan. Setelah itu kita tidak lupa new line. Setelah new line kita akan kembalikan temp sama dengan temp next untuk menghasilkan pasien selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah kita buat fungsi untuk menampilkan antrian, kita juga membuat fungsi untuk memanggil pasien. Berarti kita buat void panggil pasien. Artinya if dia head, kita akan see out
tidak ada pasien dalam antrian. Jangan lupa kita new line, maka kita akan return. Setelah kita return, maka kita keluar dari logika if dan kita cout memanggil pasien head, berarti yang urutan paling atas di stok paling atasnya, maksudnya di queue. Kita nama, setelah nama kita panggil nomor, berarti nomor. Kita keluarkan head nomor. Oke, setelah nomor maka kita akan cetak tutup kurung dan kita new line. Setelah itu kita akan membuka kembali pointer untuk pasien temp. Kita buat dia di atas head. Setelah itu kita buat berarti yang paling di atas kita panggil untuk selanjutnya. Next. Setelah itu kita akan menghapus yang sebelumnya agar tidak dipanggil lagi, itu mendelete temp. Setelah itu kita akan buat lagi fungsi untuk mencari pasien berdasarkan nomor antrian. Oke, kita void cari pasien, kita menggunakan nomor, kita menggunakan variabel nomor. Setelah itu kita bukan pointernya pasien temp sama dengan head yang teratas, maka kita membuat logika while, looping while temp, yaitu jika temp nomornya ini sama dengan nomor, artinya temp nomor sama dengan nomor yang dimasukkan di input oleh user sama, maka dia akan cout pasien ditemukan. Lalu kita temp nama, lalu kita juga keluarkan umur, berarti koma umur. Kita cetak temp umur, artinya temp umur. Setelah itu kita cetak juga keluhannya, berarti kita temp keluhan. Oke, setelah itu tidak lupa kita new line untuk membuat baris baru. Kita return untuk mengembalikan ke nilai awal. Lalu di luar dari looping ini kita buat temp, karena sudah berhasil ditambahkan maka temp sama dengan temp next. Oke, setelah itu apabila dia tidak ada atau else nya, maka kita cout pasien dengan nomor. Kita cout nomornya, temp nomor. Mohon maaf, ini hanya nomor, lalu tidak ditemukan. Tidak lupa kita new line dan titik koma.
Selanjutnya, setelah kita membuat fungsi untuk mencari pasien, kita juga membuat fungsi untuk menghitung pasien. Karena dia menghitung pasien, berarti kita gunakan int hitung pasien. Artinya kita akan mendeklarasikan count sebagai untuk menghitung. Kita beri nilai awal 0. Setelah itu pasien, kita buka pointernya dan kita buat head sama dengan head next, lalu kita delete temp maaf temp head, maaf ini salah. Maka kita while temp, maka dia akan count akan bertambah, dan tempnya juga akan berubah. Temp akan berpindah untuk menghitung. Setelah itu kita return count, mengembalikan nilai countnya, return count. Oke, setelah kita membuat fungsi menghitung pasien, kita juga membuat fungsi untuk menghapus semua. Void hapus semua, kita buat yaitu ya while head, maka dia kita buka pointernya pasien temp sama dengan head, maka kita head sama dengan head next. Setelah itu kita akan menghapus delete temp untuk menghapus semuanya. Oke, setelah itu kita keluar dari looping while, kita akan cout semua data antrian telah dihapus. Oke, titik, tidak lupa kita new line. Oke, setelah itu kita buat fungsi utamanya untuk menampilkan opsi menu bagi user. Itu int main, kita buat int pilihan, kita buat deklarasikan variabel pilihan, nomor dan umur yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu ada juga char nama yang bernilai 50, dan juga ada keluhan yang bernilai 100. Ini array pilihan. Oke, setelah itu kita buat logika looping do while. Oke, kita do, kita cout terlebih dahulu. Cout, kita new line, yaitu menu pertama kita buat untuk menambahkan pasien, dan menu kedua kita buat tampilkan antrian, dan menu ketiga kita tampilkan panggil pasien, dan menu keempat kita tambahkan untuk mencari pasien. Oke, setelah mencari pasien kita buat menu kelima, yaitu untuk menghitung semua jumlah pasien yang ada. Setelah itu kita juga buat untuk menghapus semua, dan juga yang paling terakhir untuk opsi keluar.
lalu kita beri opsi pilih bagi user. Oke, itu tidak lupa kita titik koma. Lalu itu kita beri in input bagi user pilihan. Oke, setelah itu kita masuk ke switch case, atau kita switch, kita buat sebuah statement switch dari pilihan, maka mohon maaf. Oke, sini saat dia switchnya case 1, maka dia akan cout itu nomor berapa yang dia inginkan. In nomor. Lalu kita in.ignore agar membersihkan sisa buffering di balik. Oke, setelah kita in ignore, maka kita juga menanyakan nama. Berarti nama titik 2 kita in lagi, karena kebetulan dia biasanya nama terdiri dari 2 suku kata, maka kita menggunakan getLine agar bisa memasukkan lebih dari 1 suku kata. Nama 50. Setelah itu kita akan cout umur juga, umur. Setelah itu kita in.getLine, maaf, in ignore. Setelah itu kita juga cout untuk keluhan, dan kita tambahkan in getLine untuk keluhan yang bernilai 100. Oke, kita panggil fungsi yang untuk menambahkan pasien, yaitu tambah pasien. Kita menggunakan variabel nomor, nama, umur, lalu keluhan. Lalu kita break untuk keluar dari statement case 1. Setelah ini kita buat case 2. Case 2 kita buat, itu langsung saja kita panggil fungsinya, tampilkan antrian. Setelah itu kita break untuk keluar dari case statement. Setelah kita break, kita masuk ke case 3. Oke, di case 3 kita langsung panggil saja fungsi yang sudah kita deklarasikan, panggil pasien, dan juga kita break. Oke, setelah kita break, kita masuk ke case keempat. Case keempatnya itu kita akan cout, masukkan nomor pasien, lalu setelah memasukkan nomor pasien, maka kita akan in nomor.
Oke, setelah kita isi nomor, maka kita panggil fungsi yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu cari pasien. Kita menggunakan variabel nomor di sini, lalu kita break untuk keluar dari statement keempat. Kita buat case kelima, itu kita akan cout yaitu jumlah pasien dalam antrian itu ada, kita panggil itu hitung pasien handle, lalu kita break. Setelah case 5 kita buat case 6 lagi. Itu berarti kalau case 6 itu kita menghapus semua. Langsung saja kita panggil fungsi yang sudah kita deklarasikan, hapus semua. Oke, kita break untuk keluar dari if statement. Kita ke case terakhir, yaitu case 7, yaitu hapus semua. Kita panggil untuk menghapus semua yang ada di memori, dan kita cout. Itu kita nyatakan program selesai. Lalu kita new line. Setelah ini kita break untuk keluar dari case 7, dan kita buat defaultnya. Default yaitu apabila tidak ada di luar dari angka 1 sampai 7, maka dia akan pilihan tidak valid. Maka setelah ini kita buat setelah while do, maka kita buat while, maka while pilihan itu tidak sama dengan 7, maka return 0. Oke. Setelah ini program yang telah kita buat sudah selesai, maka kita coba untuk setelah program selesai kita buat, kita akan mencoba untuk menjalankan dan mengcompile programnya. Kita buka terminal terlebih dahulu, kita buka directory, lalu kita compile, bukan nama filenya, kita beri nama programnya 5. Setelah itu kita jalankan file X-nya. Di sini sudah ada beberapa menu, 7 menu. Kita coba menu pertama untuk menambahkan pasien. Kita beri nomor 01, nama Samuel Anugrah, umur 19, keluhan demam. Kita coba untuk tampilkan antrian. Di sini sudah ada. Kita coba untuk tambah pasien lagi. Kita tambah 02. Kita beri nama Sirilia, umur 18, keluhannya tipes. Pasien berhasil ditambahkan. Kita coba lagi untuk menampilkan antrian. Di sini ada nomor dan antriannya. Kita coba tambah pasien lagi, 03. Kita beri nama Anton, umur 20, keluhan dia pusing. Kita coba untuk menampilkan antrian. Sudah ada 3 nomor di sini, 3 antrian. Kita coba untuk mencari pasien terlebih dahulu. Cari pasien, kita masukkan nomor pasien 02. Pasien berhasil ditemukan. Kita coba cari lagi 403.
pasien berhasil ditemukan. Kita coba menghitung pasien. Oke, ada jumlah pasien dalam antrian ada 3. Kita coba untuk memanggil pasien. Oke, di sini karena yang paling pertama mendaftar yaitu Samuel, maka dia akan memanggil dan kita coba hitung. Oke, sisa ada 2 karena Samuel sudah dipanggil. Kita coba panggil lagi, panggil 3. Oke, memanggil antrian nomor kedua Sirilia dan kita hitung ada berapa jumlah pasien, sisa 1. Lalu kita tampilkan antrian lagi. Oke, nomor 3, lalu kita coba tampilkan antrian. Oke, sisa 1. Kita coba panggil pasien. Oke, sudah dipanggil, kita panggil lagi, maka sudah tidak ada pasien dalam antrian. Lalu kita coba tambahkan lagi 01 Samuel pusing. Oke, mohon maaf, tapi tampaknya di sini program kita sudah berhasil dengan baik. Kita coba tambahkan pasien lagi 01 Samuel umur 19 Tuan pusing. Kita coba untuk menghapus semua. Oke, semua antrian, maka kita coba tampilkan antrian kosong dan tidak ada pasien. Dan oke, pasien dengan nomor 1 tidak ditemukan. Kita hitung pasien, maka dia jumlah pasien dalam antrian 0. Kita coba pilih keluar. Semua data antrian telah dihapus dan program selesai. Oke, dengan begitu program telah kita buat, program klinik dengan 6 fungsi-fungsi yang berbeda telah berhasil dengan baik. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.